Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skriptlow. Pada kali ini saya ingin membahas terkait dengan kasus yang beredar pada saat ini, yaitu mengenai Panji Gumilang sebagai pimpinan pondok di Al Zaitun. Namun untuk saat ini saya tidak membahas ke situ dulu. Yang jadi permasalahan yang lainnya adalah keberadaan fatwa MUI yang menjadi kontroversial di berbagai kalangan masyarakat, dan bahkan menganggap keberadaan MUI ini ya tidak berwenang, dan ada juga yang ingin MUI dibubarkan. Ini sangat miris sekali ya. Nah, saya melihat di beberapa akun channel YouTube, dia menamakan judulnya adalah Fatwa MUI nggak bisa dijadikan rujukan hukum untuk kasus Panji Gumilang dan pesantren Al Zaitun. Dia sudah memberikan statement seperti itu. Nah, dan di komentarnya saya lihat banyak yang ingin membubarkan. Seolah-olah MUI ini sebagai LSM pada umumnya. Nah, gitu. Jadi bagaimana ini? Nah, saya kira MUI ini mau bagaimanapun, kalau misalnya disebut dengan LSM atau ya organisasi masyarakat, ya silahkanlah. Saya tidak bisa berkata-kata kalau misalnya dia memiliki legalitas seperti itu gitu. Namun mau bagaimanapun, MUI tidak bisa disamakan dengan LSM lainnya. Kalau memang disebut LSM, dalam undang-undang jelas disebut MUI ini sebagai kontributor yang besar. Contohnya di Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, menyebutkan keberadaan MUI, dan di jajaran di bawahnya adalah ada DPS, Dewan Pengawas Syariah. Nah, ada juga di Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Nah, sudah ada MUI sebagai kontributor, dia memberikan salah satu unsur lah yang harus dijalankan di sektor ekonomi syariah di Indonesia. Nah, lantas kalau mau dibubarkan, berapa revisi yang dilakukan terhadap undang-undang yang telah dikeluarkan atau telah diundangkan? Nah, itu yang harus dipikirkan. Saya kira tidak akan bisa dibubarkan. Nah, mau bagaimanapun MUI juga memiliki pengaruh yang besar. Nah, contohnya misalnya karena saya backgroundnya hukum ekonomi syariah, ya kita sebut ada perbankan syariah, asuransi syariah, fintech syariah, terus apalagi dana pensiun syariah. Nah, itu kan banyak, mereka pastinya mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Fatwa-fatwa itulah yang sebenarnya dalam aturan hukum di Indonesia ini tidak masuk dalam hierarki, tapi dia termasuk self-regulation. Sudah dinormatifkan oleh OJK. Kalau ada lembaga keuangan syariah, perbankan maupun non-perbankan, melanggar dari ketentuan syariah yang ditetapkan oleh DSN MUI, pasti ini akan berpengaruh terhadap perizinannya. Ya, OJK bisa mencabut produknya atau mencabut izinnya. Ya bisa aja, mau bagaimanapun ini diakui. Misalnya ada fatwa DSN MUI terkait dengan akad murabahah, akad mudorobah, akad ijaroh. Dalam haji, akad murabahahnya ada, misalnya, atau ijarohnya. Kalau nggak diikuti bagaimana? Ya ini akan berpengaruh terhadap perizinan lembaga tersebut. Nah ini mau bagaimanapun berpengaruh. Nah, di sisi lain, di Undang-Undang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH, ini kan pasti perlu mendapatkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Nah, berapa produk yang harus dinilai oleh MUI? Apakah ini layak untuk diberikan halal atau tidak? Ya memang ada lab dan sebagainya oleh BPJPH, tapi kan MUI juga sebagai kontributor menilai itu. Nah, jadi kalau mau dihapuskan, bagaimana nanti pengaruh ke depannya? Itu saya kira
ya nggak usah lah rekan-rekan berusaha membubarkan MUI ini, tidak akan bisa. Nah, dan terkait dengan apakah fatwa MUI bisa dijadikan rujukan? Nah, bahkan dikatakan dalam channel YouTube tersebut, saya tidak mau menyebutkan channel YouTube-nya apa. Yang jelas ada yang menamakan itu ya, fatwa MUI nggak bisa dijadikan rujukan hukum untuk kasus Panji Gumilang dan pesantren Al Zaitun. Ini kan tergantung penegak hukumnya. Ketika misalnya dia sudah ditetapkan sebagai tersangka misalnya, dan ternyata nanti di pengadilan dia mau menggunakan fatwa dan sebagainya, itu boleh-boleh aja. Karena lembaga apalagi yang dikatakan berkompeten untuk menilai itu sesuai ajaran syariah atau tidak, sesuai dengan ajaran Islam apa enggak. Ingat, dengan pembubaran Ahmadiyah, ingat, dengan fatwa pembubaran Ghafatar. Nah, otomatis dengan case seperti ini kan sudah ada fatwa MUI yang menyatakan aliran itu sesat. Ya, itu bentuk ketegasannya. Ya, kalau saya masuk sedikit dengan statement Panji Gumilang ini, ya apa bedanya gitu? Apa bedanya dengan kejadian-kejadian sebelumnya? Oleh karena itu, ya walaupun bisa dijadikan rujukan apa enggak, itu kembali lagi ke penegak hukumnya. Intinya, MUI tidak dilarang untuk mengeluarkan fatwa. Gitu. Oke, setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing, berhak untuk memeluk keyakinannya masing-masing, sesuai dengan UUD 45 NRI di pasal 29. Tapi ya tidak ada larangan juga untuk MUI mengeluarkan fatwa tersebut. Ya, itulah saya tidak membahas dulu terkait dengan ucapan Panji Gumilang. Tapi mau bagaimanapun MUI, kalau saya pribadi adalah mendukung adanya MUI. Ya, mau bagaimanapun MUI ini tidak bisa dibubarkan. Karena sudah diakui secara undang-undang dan memiliki kontribusi yang besar. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.